Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna Ismail, NIM 45220056 dari kelas 2C D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kas. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian manajemen kas, yang kedua tujuan dan fungsi manajemen kas, yang ketiga unsur-unsur manajemen kas, yang keempat model manajemen kas, yang terakhir adalah anggaran kas. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu manajemen kas, kita harus mengetahui dulu apa itu kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar atau paling liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam satu transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu manajemen kas. Manajemen kas di sini adalah kegiatan mengatur uang kas tersebut agar selalu ada dan pas untuk kebutuhan perusahaan dengan tujuan agar tersedia kas yang lebih memadai, artinya tidak terlalu banyak namun juga tidak terlalu sedikit. Selanjutnya, jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas di sini ada dua, yaitu cash inflow dan cash outflow. Cash inflow adalah uang masuk atau sumber pendapatan bisa diperoleh dari banyak hal, misalnya gaji, laba usaha, hasil investasi, passive income, dan sebagainya. Sedangkan cash outflow adalah aliran kas atau jumlah uang tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk berbagai macam transaksi atau pembiayaan, contohnya itu investasi jangka panjang. Selanjutnya, adapun sumber kas itu sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil penjualan tunai atau penerimaan utang, yang kedua penjualan aktiva tetap, yang ketiga penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, yang keempat pengeluaran tanda bukti hutang atau WSL, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan. Dan yang terakhir, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua adalah tujuan dan fungsi manajemen kas. Adapun tujuan manajemen kas di sini adalah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dan pemanfaatan kas dengan tanpa mengabaikan likuiditas yang ada dan mempertimbangkan resiko dana imbalan hasil supaya dapat terjadi keseimbangan antara banyak dikitnya kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, adapun fungsi manajemen kas yang pertama adalah mempercepat pengumpulan. Maksudnya adalah mengumpulkan piutang dan memperlambat pembayaran tanpa mengurangi kredit standing perusahaan di mata pemberi kredit. Yang kedua, mengendalikan pembayaran. Maksudnya ini adalah pengendalian pembayaran yang efektif dapat mempercepat perputaran kas. Kalau tujuan pengumpulan adalah percepatan yang maksimum. Yang terakhir adalah saldo kas yang harus dipertahankan. Saldo kas yang harus dipertahankan maksudnya di sini adalah kebanyakan perusahaan menentukan jumlah kas yang harus dipelihara. Mereka tidak ingin mempunyai saldo kas yang terlalu besar, karena ini akan mengurangi kemungkinan bunga yang bisa diperoleh dari investasi pada surat-surat berharga. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga adalah unsur-unsur manajemen kas. Unsur-unsur manajemen kas di sini ada 3. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan di sini adalah dalam konteks manajemen kas. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan pedoman yang cukup dan tepat waktu dalam rangka menentukan tindakan untuk mencapai pengendalian yang baik atau arus kas organisasi. Yang kedua adalah mengendalikan saldo bank. Mengendalikan saldo bank dalam konteks manajemen kas, mengendalikan saldo bank merupakan prinsip penting di mana organisasi menyadari bahwa uang yang tidak dibutuhkan untuk biaya operasional harus diinvestasikan dalam surat berharga. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan saldo kas. Tujuan dari pengelolaan kas untuk meminimumkan saldo kas dengan tepat, memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Selanjutnya adalah model manajemen kas. Model manajemen kas ada 3. Yang pertama adalah model Baumol atau kas optimal. Model ini adalah bila perusahaan memiliki saldo kas. Dalam suatu perusahaan memiliki saldo kas tinggi,
perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan. Maksudnya di sini menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Yang kedua adalah model Miller-Urey. Model Miller-Urey ini adalah dasar menentukan batas atas dan batas bawah fluktuasi kas, di mana jika jumlah kas yang ada mencapai batas atas, maka perusahaan harus membeli surat berharga untuk menurunkan saldo kas sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir adalah model ekonomi kuantiti. Model ini merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total penjumlahan antara biaya pemesanan dan penyimpanan menjadi minimum. Dan yang terakhir adalah anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran, penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kas ada 3. Yang pertama adalah kegiatan operasi. Kegiatan operasi ini adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Maksudnya, ATIPA ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penemuan laba bersih. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah sebuah aktivitas yang menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Adalah kegiatan pendanaan, adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dan jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Selanjutnya, cara menyusun anggaran kas. Yang pertama adalah mengumpulkan segala dokumen keuangan. Yang kedua, total semua pemasukan. Yang ketiga, buatlah daftar pengeluaran bulanan. Yang ketiga, menentukan pengeluaran tetap dan variabel. Yang kelima, menentukan total penghasilan dan pengeluaran bulanan. Yang terakhir, membuat penyesuaian untuk anggaran. Selanjutnya, pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Ada 2, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Pendekatan kas masuk dan kas keluar. Yang pertama adalah metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran jualan dan anggaran tambahan produk modal. Yang kedua, sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Yang ketiga disebut metode langsung. Sedangkan pendekatan akunting keuangan yang pertama adalah lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Yang kedua, cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar, laba rugi, dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Yang ketiga disebut juga metode tak langsung. Itulah tadi materi manajemen kas yang saya sempat jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.